Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Setiaputra Mesa dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi. Yang pertama adalah ban dan kedua adalah pelek roda. Yang pertama adalah ban. Pengertian ban itu sendiri adalah bagian kendaraan yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Ban-ban ini berputar pada permukaan jalan dan tenaga mesin ditransfer melalui ban. Ban juga berfungsi sebagai peredam untuk memperlembut kejutan dari permukaan jalan dan menambah kenyamanan dalam berkendara. Fungsi ban lain ada 3. Yang pertama adalah ban menopang seluruh barat kendaraan. Yang kedua, ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan dan memindahkan gerakan dan daya pengereman ke jalan. Dengan demikian, mengontrol gerak awal, kecepatan tinggi atau rendah, pengereman dan belokan. Kemudian yang terakhir, menyerap kejutan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata. Kemudian konstruksi ban, ini ada tread, shoulder, brake, belt, karkas, inner liner, inner tube, sidewell, bit. Jadi lihat di Newsletter 1. Kemudian ada tipe-tipe ban, ada 2, ban bias dan ban radial. Menurut konstruksinya dibedakan menurut karkasnya, dan ban dapat digolongkan menjadi ban bias dan ban radial. Pertama, ban bias. Karkas untuk ban bias disusun dari lepasan benang yang membentuk sudut 30-40 derajat terhadap garis tengah ban. Susunan seperti ini untuk menopang beban pada arah memanjang atau melintang. Akan tetapi pada saat menerima beban vertikal, lapisan benang cenderung menggeliat seperti diperlihatkan di bawah ini. Kemudian ban radial. Karkas ban radial terdiri dari benang-benang yang tegak lurus dengan garis tengah ban. Konstruksi seperti ini sangat fleksibel pada arah radial, tetapi kurang tahan terhadap beban dan memanjang ke sekeliling roda. Oleh karena itu, ban radial dilengkapi dengan belt atau biasa disebut rigid breaker, terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang dibalut. Karena susunan seperti ini membuat tread lebih rigid. Ban radial yang rigid menghasilkan kemampuan membelok dan kemampuan kecepatan tinggi yang baik serta tahanan glidingnya rendah. Kemudian ban biasa dan ban tubeless. Pertama, ban biasa dengan ban dalam. Ban biasa di dalamnya terdapat ban dalam untuk menampung udara yang ditambahkan ke dalam ban. Katup atau pendil atau air valve yang menonjol keluar melalui lubang pada pelek menjadi satu dengan ban dalam. Ban biasa ini akan segera menjadi kempes bila tertusuk benda tajam. Kemudian yang kedua adalah ban tubeless. Ban tubeless, ban tanpa ban dalam, tidak menggunakan ban dalam. Tekanan udara hanya ditahan oleh lapisan dalam ban, yaitu lapisan kawat yang kedap udara. Karena ban tubeless tidak menggunakan ban dalam, maka pentil air langsung dipasang pada pelek. Jadi perbedaan antara ban biasa dan ban tubeless adalah ada apa enggaknya ban dalam. Kemudian pentilnya terletak pada pelek ataupun pada ban dalam itu sendiri. Kemudian ban cadangan. Ban cadangan sementara ini bentuknya lebih kecil, tujuannya untuk menghemat tempat dalam bagasi. Penggunaannya bersifat sementara ketika ban standarnya itu bocor. Kemudian tindakan pengamanan. Kemampuan ban cadangan kecil hampir sama dengan ban normal, kecuali kemampuan membelok dan kemampuan di jalan yang kasar. Bila menggunakan ban cadangan yang kecil, perhatikan tindakan pengamanan sebagai berikut. Yang pertama, ban cadangan serep ini hanya untuk menggunakan sementara. Ban yang di standar hanya harus diperbaiki atau diganti. Kedua, jangan pasangkan ban ini pada pelek lain. Demikian pula trim ring, tutup roda, dan ban standar pada pelek ban cadangan ini, karena dapat merusak komponen yang lainnya. 3. Sekurang-kurangnya sekali dalam 1 bulan, periksalah tekanan udaranya. Tekanan udara saat dingin adalah 4,2 kg/cm3. Kemudian yang keempat, jangan menggunakan rantai ban pada ban ini karena dapat menyebabkan kerusakan kendaraan dan ban. Kemudian kelima, kebocoran ban harus diperbaiki dengan ditambal dan bukan dengan disumbat atau disisipkan. Kemudian sistem kode spesifikasi ban. Pada sidewell ban biasanya terdapat kode yang menunjukkan lebar ban, diameter dalam
dan flying rating. Untuk berkecepatan tinggi terdapat kode tambahan misalnya H, S, dan seterusnya. Pada ban radial terdapat huruf R, ya, antaranya adalah pola yang menunjukkan aspect ratio. Kemudian ban juga perlu dirawat ya, agar pengendara aman, nyaman, dan lebih ekonomis. Kemudian untuk tekanan udara pada ban adalah faktor penting bagi kemampuan dan keselamatan berkendara. Meskipun ban dibuat dari bahan rapat, udara masih dapat bocor walaupun sedikit. Oleh karena itu, tekanan ban harus diperiksa secara teratur dan sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian apa sih yang terjadi apabila tekanan udara itu berlebihan? Bidang gesek trik menjadi berkurang, kemudian kenyamanan berkendara berkurang, kemudian bagian tengah tread aus lebih cepat, kemudian lapisan benang ban terlalu tegang, dan lapisan karet tread mudah terkelupas. Kemudian apa yang terjadi apabila tekanan udara itu malah berkurang, bukan berlebih? Pertama, gesekan ban dengan jalan bertambah sehingga menyerap tenaga dan menghabiskan lebih banyak bahan bakar. Kedua, kemudi bertambah berat. Yang ketiga, tebing ban lebih cepat aus. Keempat, ban menjadi lebih lentur sehingga temperatur dalamnya bertambah. Dan yang terakhir, pada kecepatan tinggi cenderung terjadi steady wave dan mengalami hydroplaning. Kemudian memeriksa tekanan udara ban penerus dalam keadaan dingin sebelum melakukan pemeriksaan dan penambahan udara. Pergunaan selalu tekanan atau tire pressure gauge, jangan hanya diperiksa secara visual. Kemudian sesuaikanlah dengan spesifikasi dalam pedoman repair manual. Kemudian kita masuk ke dalam pelek materi kedua adalah pelek roda. Ban tidak dapat dipasang langsung pada kendaraan, tetapi pas dipasang pada roda-roda biasanya pelek atau disc bell. Karena roda merupakan bagian penting yang menyangkut keselamatan mengemudi, maka harus cukup kuat menahan beban yang vertikal dan horizontal, beban pengendara, dan pengereman dan berbagai macam tenaga yang tertumpu pada ban. Di samping itu, roda harus sesering mungkin. Tambahan pula, ban harus dibalance dengan baik. Dengan demikian dapat berputar lembut pada putaran tinggi dan pelek harus dibuat akurat agar dapat mengikat ban dengan baik. Kemudian tipe pelek roda ada dua. Pertama, pelek roda batu bekan menjadi menurut metode pembuatan dan bahannya. Ada dua tipe. Yang pertama yang digunakan sekarang ya, yaitu baja press, dan yang kedua campuran besi tuang. Yang pertama, pelek baja press. Pelek tipe ini terdiri dari rim yang dilas badis, dibuat dari lembaran baja ini press. Konstruksi seperti ini mudah dibentuk untuk diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah pelek dari bahan campuran besi tuang. Pelek ini dibuat dari bahan campuran terutama dari aluminium atau magnesium. Pada umumnya digunakan untuk mengurangi berat dan menambah penampilan kendaraan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. PKR, disiplin kompeten, SMK bisa, SMK hebat, Munafik Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.